Apa jadinya bila dinding kontrakan masih berbisik kode perang yang usai? Pernahkah kau hirup minyak senjata pada malam yang mestinya sunyi? Aku, Yuda, mahasiswa rantau yang berpaling dari Bising Jawa ke Abepura berkabut mencari gelar dan arti nyala diri. Kantong pas-pasan, kontrakan kayu setengah bata di ujung kampung harapanku beli dengan uang setara semangkuk bakso per hari. Terlalu murah untuk kota tambang emas. Tetangga berkata rumah itu bekas markas gerilya organisasi Papua Merdeka. Papan lantainya menyerap darah, oli senjata meresap ke serat kayu. Atap sengnya pernah memantulkan sinyal Morse ke bukit Cyclops, sementara lorong belakang menjadi jalur lari bayangan bersenjata. Kini dinding diplester semen abu-abu, genteng baru berderit diembus angin, tirai rajutan mama pasar berwarna tembakau kering, soket lampu menggantung gemetar. Namun hutan sagu di punggung rumah masih bergema terompet burung kasuari, dan malam membawa garam Teluk Yosudarso bersama bisik, jaga lidahmu, adik. Bagiku, lapar mahasiswa selalu lebih tajam daripada rasa takut. Maka ku genggam kunci kusam itu, menertawakan harga sekaligus legenda, tanpa tahu aku akan belajar menaati jadwal kuliah di siang hari dan menemani bau mesiu di tiap malam yang diam-diam menulis ulang mimpiku. Saat malam merapat dan satu-satunya lampu pijar di ruang tamu berdenyut redup, aku dan Andri membuka kardus buku sambil mengobrol ringan. Tiba-tiba hidungku disergap aroma logam hangus. Tajam, berminyak, laksana laras senapan yang baru dipoles minyak senjata, pahit menempel di pangkal lidah. Udara basah tapi kulitku meriang. Bau itu kian pekat, merambat pelan melilit paru-paru seperti asap belerang. Kukerling dinding barat, plesternya berembun seolah berkeringat besi panas. Andri bergumam itu olah oli motorku, padahal motorku masih di bengkel. Kuncinya dingin tergantung di saku. Kami mendekat, menempelkan telapak. Dari semen kering menyembur hangat aneh, persis besi disiram minyak jarak. Sekejap terlintas kenangan ayahku membersihkan karabin tuanya, bau serupa yang dulu kutinggalkan di teras rumah. Cicak berderik panik di plafon, lampu berkelip dan seolah tarik napas gaib. Aroma itu terputus, lenyap tanpa jejak, menyisakan detak jantung berdentum di daun telinga, serta tanya mencekat apa yang tertanam di balik lapisan semen murahan itu. Hingga malam perdana pun menolak memberiku kedamaian. 2 pekan selepas pindahan, hujan rintik mengetuk atap seng seperti jari resah. Kami memutuskan mengecat ruang depan dengan warna krem agar terasa hangat. Saat menyorong lemari jati berdebu, roda plastiknya mengerik lantai semen, meninggalkan jejak putih tak beraturan. Andri menahan napas, aku ikut membungkuk. Di bawah lapisan pelamir tipis itu muncul gurat hitam melingkar, gosong serupa arang di tapal kuda. Kutekan ibu jari, plester rapuh retak, terkelupas seperti kulit menganga. Debu menari, tercium bau mesiu basi bercampur lembab jamur yang menyelinap. Kami keruk lebih dalam, serat kayu tua terpampang bagai luka bakar bernanah, bergelombang, dipenuhi titik perunggu bekas tetes peluru meleleh panas. Andri menyorot senter ponsel, cahayanya memantul kilau minyak senjata beku yang merembes di pori-pori papan. Di lingkaran itu ku dengar dengung rendah, seolah granat tangan masih berdesis. Kami terpaku, cat dikuas menetes, membentuk pola darah di genangan hujan yang merembas lewat celah kusen tua. Seketika ruangan terasa bungker sempit, dinding menyusut, udara berbau logam, ketukan hujan berubah ritme mars gelap. Aku menelan ludah, merasakan getar, tak terlihat merambat di telapak kaki. Sejarah kelam berdenyut di bawah rumah. Andri berbisik, sudah, tutup lagi yuk. Tapi lingkaran itu menolak dilapis cat, warnanya menembus seperti foto negatif yang bersikeras diingat kamera rusak. Tepat jam 3 dini hari, ketika embun menebal seperti kabut rokok, udara mendadak beku seakan kipas angin mati ditelan peti es raksasa. Dari kisi-kisi ventilasi kayu, kering kerang, statis tua menggerus sunyi, menyelip di sela detak jantungku. Lalu, di antara dengung serangga, muncul desis frekuensi mirip ular sawah, diikuti bisikan serak lelaki. Delta 3, posisi aman, ulang merpati merdeka, kirim koordinat. Aku menahan napas, aroma besi basah dan sisa mesiu merambat di langit-langit, mengalahkan wangi kopi sachet yang baru kuseduh. Lampu neon kuning berpendar, listrik seolah dicekik tangan gaib, namun suara kode tetap menyala tajam, berdetak seperti pelatuk ditarik perlahan. Andri tergagap keluar kamar, matanya masih keruh, tapi ia ikut mendengar seruan itu, dan kami saling pandang. Tak ada radio, tak ada ponsel menyala, stop kontak kusut tercabut dari colokan, namun pesan medan perang terus mengalir, membelah malam. Lantai kayu bergetar bagai diinjak pasukan bersepatu laras, membuat gelas kopi bergetar dan meneteskan lingkar hitam pahit.
Ketika keberanian kami surut, aku menempelkan telapak ke dinding semen yang telanjur diplester, rasanya basah, hangat seperti darah baru menetes. Tiba-tiba frekuensi melonjak, statis menjerit, dan bisikan berubah teriakan patah. Kontak musuh, jaga pos, jangan mundur. Sebilah dingin menusuk tengkukku, lampu padam total, namun di kegelapan aku bisa melihat seolah mataku disuapi api. Bayang bendera berwarna hitam merah terkibar dalam kepalaku. Saat ku berkedip, semua lenyap, suara, bau mesiu, getar lantai, menyisakan hanya denyut nadi yang berpacu liar, dan malam kembali utuh, seakan tak pernah ada siaran hantu yang memanggil pasukan dari masa lalu. Malam ke-20, ketika hujan gerimis menepuk genteng seperti jari-jari gelisah, aku terhempas ke dalam mimpi yang terasa lebih nyata daripada udara lembab kamar. Tubuhku terjerat terpal hijau bau lumpur, kedua pergelangan diikat kawat tipis yang menyayat nadi, lampu karbit di langit-langit menguapkan asap tebal yang menusuk mata sampai basah, sementara mulutku disumpal daun sagu basah yang getir. Di sekelilingku terpantul bayang orang-orang berseragam loreng. Mereka berbisik sandi, merpati merauke lanjut, lalu menyodorkan laras AK bertetes minyak senjata ke pelipisku hingga logamnya mendingin di kulit, dan aku hanya dapat mendengar detak jantungku memantul pada papan dinding seperti dentuman gendang perang. Ketika lampu karbit meledak kecil, kilat kehijauan memancar, menyingkap luka-luka lama di lantai berupa bercak hitam mesiu yang seolah masih berasap. Tiba-tiba seorang pria bertopeng belacu membungkuk menyuruhku menelan kunci besi kecil, rasanya pahit, seret, hingga perutku panas bagai disiram solar. Sekejap kemudian lonceng imajiner berdentang, semua suara hilang, hanya tersisa dengung radio statis menjerit di frekuensi tinggi yang mengoyak gendang telinga. Aku terbangun mendadak, seluruh otot kaku seperti masih terikat, bantal basah oleh keringat bercampur bau minyak senjata menyengat, mata tak bisa berkedip, dan di luar jendela, lolongan anjing yang sejak tadi meraung tiba-tiba terputus. Sunyi yang menggantung itu terasa seperti tangan tak kasat mata menutup mulut makhluk malang itu selamanya. Esok paginya, selepas subuh basah gerimis, aku melangkah gontai ke warung depan gang, berharap kopi panas menenangkan gemetar. Pintu anyaman berderit, aroma gula aren dan tembakau basah menyambut hidungku, sementara Ibu Rike, kulit arang, mata lelah, mengusap pelipisnya menahan getar. Ia menatapku bisu, cicak di plafon mendadak berhenti mengecap, udara kusut. Dengan tangan kapalan bekas parang, ia menyodorkan mie instan, lalu berbisik parau. Radio yang kudengar cuma cicak, nak. Suaranya serak bagai kertas disayat, dan pada detik itu bau mesiu merayap di lorong botol bensin eceran bercampur asap rokok. Koin di sakuku dingin bagai peluru basah, uang kertas lengket berminyak oli senjata. Lampu neon berkedip 3 kali, ketukan sama dari radio gaib. Sementara cermin kecil di etalase retak. Retakannya menyusun kode Morse mengeja kata merdeka. Sehembus angin beku menampar tirai plastik, gantungan kerupuk berderak tanpa sebab, dan dari dinding tipis warung terdengar statis Delta 3 yang menggigit tulang. Aku meraih plastik belanja. Saat ku berkedip, semua lenyap, suara, bau mesiu, getar lantai, menyisakan hanya denyut nadi yang berpacu liar, dan malam kembali utuh, seakan tak pernah ada siaran hantu yang memanggil pasukan dari masa lalu. Malam ke-20, ketika hujan gerimis menepuk genteng seperti jari-jari gelisah, aku terhempas ke dalam mimpi yang terasa lebih nyata daripada udara lembab kamar. Tubuhku terjerat terpal hijau bau lumpur, kedua pergelangan diikat kawat tipis yang menyayat nadi, lampu karbit di langit-langit menguapkan asap tebal yang menusuk mata sampai basah, sementara mulutku disumpal daun sagu basah yang getir. Di sekelilingku terpantul bayang orang-orang berseragam loreng. Mereka berbisik sandi, merpati merauke lanjut, lalu menyodorkan laras AK bertetes minyak senjata ke pelipisku hingga logamnya mendingin di kulit, dan aku hanya dapat mendengar detak jantungku memantul pada papan dinding seperti dentuman gendang perang. Ketika lampu karbit meledak kecil, kilat kehijauan memancar, menyingkap luka-luka lama di lantai berupa bercak hitam mesiu yang seolah masih berasap. Tiba-tiba seorang pria bertopeng belacu membungkuk menyuruhku menelan kunci besi kecil, rasanya pahit, seret, hingga perutku panas bagai disiram solar. Sekejap kemudian lonceng imajiner berdentang, semua suara hilang, hanya tersisa dengung radio statis menjerit di frekuensi tinggi yang mengoyak gendang telinga. Aku terbangun mendadak, seluruh otot kaku seperti masih terikat, bantal basah oleh keringat bercampur bau minyak senjata menyengat, mata tak bisa berkedip, dan di luar jendela, lolongan anjing yang sejak tadi meraung tiba-tiba terputus. Sunyi yang menggantung itu terasa seperti tangan tak kasat mata menutup mulut makhluk malang itu selamanya. Esok paginya, selepas subuh basah gerimis, aku melangkah gontai ke warung depan gang, berharap kopi panas menenangkan gemetar.
Pintu anyaman berderit, aroma gula aren dan tembakau basah menyambut hidungku, sementara Ibu Rike, kulit arang, mata lelah, mengusap pelipisnya menahan getar. Ia menatapku bisu, cicak di plafon mendadak berhenti mengecap, udara kusut. Dengan tangan kapalan bekas parang, ia menyodorkan mie instan, lalu berbisik parau. Radio yang kudengar cuma cicak, nak. Suaranya serak bagai kertas disayat, dan pada detik itu bau mesiu merayap di lorong botol bensin eceran bercampur asap rokok. Koin di sakuku dingin bagai peluru basah, uang kertas lengket berminyak oli senjata. Lampu neon berkedip 3 kali, ketukan sama dari radio gaib. Sementara cermin kecil di etalase retak. Retakannya menyusun kode Morse mengeja kata merdeka. Sehembus angin beku menampar tirai plastik, gantungan kerupuk berderak tanpa sebab, dan dari dinding tipis warung terdengar statis Delta 3 yang menggigit tulang. Aku meraih plastik belanja. Baunya kini bukan kopi, melainkan minyak senjata hangat yang membuat tenggorokanku terbakar. Aku mundur terpincang, meninggalkan Ibu Rike bergemetar, air matanya jatuh tanpa suara, sementara gemasan di radio terus mengikuti langkahku pulang ke kontrakan. Hujan deras malam Jumat mengebuk atap seng. Petir menyalakan hutan bagai lampu strobo di arena perang purba. Air hujan merembes melewati pori-pori plester, membuat rumah bernapas kepul uap tanah. Getar guntur pertama membuat dinding barat mendesis, bukan retak tapi seakan menolak kulit barunya sendiri. Retakan tipis muncul, menjalar zigzag, membelah logo toko cat yang baru kupulas. Aroma semen basah bercampur mesiu tua, baunya menusuk hidung seperti luka terbuka. Saat kilat kedua menyayat gelap, celah retak menganga lebar. Dari sana menyembul ujung antena radio PRC-77 berkarat, masih basah oleh peluh masa lalu. Antena itu bergetar, lalu terjulur penuh, meneteskan karat jingga ke lantai papan yang tersembunyi di bawah lapisan plester. Tiba-tiba speaker mungil sebesar kepalan anak-anak meneteskan air, menyala tanpa kabel, memuntahkan statis, seperti ribuan lebah tersambar arus. Di sela dengung muncul kode pendek, Delta 3, posisi terkepung, ulangi, merpati merdeka, serpihan cahaya. Setiap suku kata diucap bagai desah terakhir orang sekarat. Suara itu diiringi gumam lagu daerah Papua, rapuh, terputus-putus, namun menggulung jantungku dengan panas logam. Aku tertegun, basah keringat dan hujan, menyaksikan kertas sandi tergulung pita, keluar perlahan seperti lidah ular, lambang cenderawasih hitam, sayapnya terkelupas, dan tanggal 14 November 1984 tertoreh darah coklat. Angin mendobrak jendela, meniup api lilin, membuat bayangku menari di tembok lembab, lalu semuanya pecah, suara tembakan, jerit komando, tangis tak terbendung, seakan medan tempur lahir kembali di ruang sempit kontrakan. Saat aku menutup telinga, retakan menelan kembali radio, antena, kertas. Dinding menutup rapat seolah insaf, menyisakan lekuk luka baru selebar telapak, tapi cukup untuk kubaca. Jaga pos, jangan mundur, tergores dengan arang basah yang terus merembeskan minyak senjata. Pukul 19.17, lampu sekarat lalu padam, retakan dinding menganga bagai rahang buaya yang haus, menembakkan serpihan semen ke udara lembab, angin hutan menusuk pori-pori, membuat napasku beruap seperti knalpot tua. Radio karatan terpental keluar dari celah. Itu menjerit tanpa kabel, tanpa baterai, memuntahkan statis yang berubah jadi teriakan komandan, jaga pos, jangan mundur. Sontak bayangan prajurit berdiri di antara kilatan petir, lorengnya basah darah, mata kosong menembus dinding malam. Aku mencium minyak senjata, kental, metalik, menusuk, lalu bau itu berganti anyir darah hangat, serta arang kayu terbakar. Lantai bergoyang, mengedarkan debu mesiu yang memerah. Di tiap denyut jantung, ku dengar peluru gaib mendesing lewat telingaku, mencabik udara, seolah perang yang usai puluhan tahun silam meledak lagi di ruang tamu kontrakan murahan ini. Siluet itu menuding dada kiriku, aku terpaku, seakan bahuku dikunci popor. Andri di pojok ruangan meraung, namaku tercekik di tenggorokannya. Tombol pintu bergetar, kaca jendela pecah sendiri, membiaskan kilat menjadi ribuan bayonet cahaya. Serempak dinding menutup, retakan menguap, radio terhempas ke lantai dan terbakar sunyi, meninggalkan lingkar arang berbentuk cendrawasih. Sementara suara terakhir yang kupungut dari gaming malam adalah bisikan serak, merpati merdeka, lapor selesai. Subuh kelabu itu kami menenteng ransel setengah terisi, meninggalkan pintu yang masih berdarah debu mesiu. Motor tuaku terbatu, memecah kesunyian Abepura, namun bau minyak senjata terus menempel di jaket seakan roh rumah itu menumpang. Seminggu berlalu, kami tidur berpindah dari kos teman hingga pelataran gereja. Tetap saja mimpi radio membangunkan. Delta 3, jangan tinggalkan pos.
Andri berhenti kuliah 1 semester, mengganti jurusan dengan alasan tak sanggup lagi duduk di kelas sejarah tanpa mendengar desau peluru. Aku setiap menulis makalah mencium kertas beraroma logam panas hingga dosen menyuruhku periksa hidung. Dokter hanya berkata, trauma olfaktori. Beberapa kali ketika senja meneteskan warna tembaga di horizon, aku terpaku memandang bayangan loreng di jendela angkot, lalu sadar itu pantulan diriku sendiri, berkeringat takut. Kontrakan kini dikabarkan dijadikan gudang pupuk, tapi sopir truk tak mau parkir lama karena katanya mesin truk tiba-tiba mati jika radio kabin disetel malam hari. Dari pengalaman ini kutarik satu simpul, tembok bisa direkat ulang, cat bisa menutup bekas darah, tetapi ingatan pada tanah yang pernah bergetar oleh visi merdeka takkan padam oleh rencana sewa murah. Perang memang usai di peta, namun gaungnya menuntut penjaga, dan kami tanpa seragam bukan lagi pihak yang sanggup menahan panggilan itu. Jika kalian punya kisah serupa, kirim ke email